hanya anggota legislatif yang harus mundur. Tapi pada rapat kali ini kemudian ada lagi frasa caleg terpilih wajib mundur. Ini kenapa bisa berbeda dan sebenarnya seperti apa sih Pak? Teman-teman sekalian, pada hari ini hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dengar pendapat dengan KPU, membahas 2 draft peraturan KPU, yaitu yang pertama pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, kemudian yang kedua adalah pencalonan kepala daerah. Yang kemudian untuk salah satu syarat ya, calon kepala daerah itu adalah yang pertama bahwa kalau orang tersebut sedang menduduki jabatan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten kota, maka yang bersangkutan harus mundur atau wajib mundur. Nah, yang kedua, ada situasi ya, karena pelantikan masing-masing DPRD dan juga DPR RI kan jadwalnya beda-beda. Ada situasi pada masa pendaftaran calon kepala daerah itu yang bersangkutan statusnya adalah calon terpilih karena menjadi caleg pada waktu pemilu 2024 ini. Jadi menurut jadwal tahapan pilkada, pendaftaran calon itu dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus 2024. Lalu penetapan calon atau penetapan pasangan calon kepala daerah itu dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024. Itu satu hal. Di sisi lain, sebagai contoh misalkan DPR RI ini kan dilantik tanggal 1 Oktober. Itu artinya apa? Belum menjadi anggota DPR, masih sebagai calon terpilih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dalam situasi ini kemudian disepakati untuk mendapatkan penegasan bahwa seseorang kalau mau mengambil jalur eksekutif sebagai calon kepala daerah, maka sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah tanggal 22 September 2024, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai calon terpilih. Karena penetapan sebagai calon terpilih itu kan menggunakan SK KPU, baik itu KPU pusat, KPU provinsi maupun kabupaten kota, maka kemudian begitu dia mengundurkan diri akan dilakukan perubahan SK KPU tentang calon terpilih. Dan penggantian calon terpilih menurut Undang-Undang Pemilu akan diisi oleh calon dari partai politik yang sama, dari dapil yang sama, yang memilih suara terbanyak peringkat berikutnya. Jadi dalam situasi ada orang statusnya sebagai calon terpilih dan kemudian ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah, maka yang bersangkutan wajib mundur dari status sebagai calon terpilih. Itu yang diputuskan di dalam rapat dengar pendapat ini, dan klausul itu nanti akan dituangkan, dinormakan di dalam peraturan KPU. Kapan sih Pak disahkannya PKPU? Tahapannya seperti apa? Kalau tahapan kan sudah ada peraturan KPU tentang tahapan, tapi setelah ini nanti kan kemudian KPU membuat penyempurnaan legal drafting dan kemudian diajukan harmonisasi ke Kemenkumham untuk menjadi bahan pengundangan peraturan KPU nanti. Saya kira itu ya. Bapak, soal evaluasi hari ini, nanti kan akan ada evaluasi pemilu. Mungkin hal apa yang akan ditegaskan oleh KPU soal proses pemilu yang berlangsung kemarin ini? Itu saya belum bisa komentar karena masih nanti ya. Nanti kalau habis itu baru bisa komentar. Kalau sekarang saya belum bisa. Mas, apakah ada ruang bagi caleg terpilih itu untuk diundur pelantikannya sehingga bisa fokus mengikuti konsentrasi pemilu 2024? Enggak, kalau berdasarkan substansi yang kita sepakati hari ini tidak bisa lagi karena yang bersangkutan harus mundur dari statusnya sebagai calon terpilih. Lalu apakah KPU kalau dia sudah mundur sebagai calon terpilih berarti kan nggak bisa dilantik lagi sebagai KPU anggota sendiri akan mengaturnya sih Pak setelah caleg ini dia terpilih menunda pelantikan sebagai anggota dewan? Enggak, tadi kan sudah disepakati Mas, norma dalam peraturan KPU. Jadi kalau dia sebagai calon terpilih dinyatakan mengundurkan diri, maka kemudian SK KPU tentang penetapan calon terpilih ya kita ubah. Kalau sudah kita ubah kan berarti orang ini nggak bisa dilantik, sudah bukan sebagai calon terpilih. Karena yang bisa dilantik adalah orang yang status sebagai calon terpilih. Awal mulanya ini tuh usulan dari Komisi 2 atau dari KPU sih Pak? Kan ini berbeda dengan pernyataan sebelumnya soal caleg terpilih. Gini,
yang namanya rumusan norma itu kan kemudian harus kita diskusikan ya. Ada aspek sosiologisnya yang kira-kira kalau ini diterapkan ada situasi apa. Maka kemudian ketika kita buat simulasi makin konkret, lalu disepakati rumusannya menjadi seperti yang saya sampaikan tadi. Bapak izin saya konfirmasi soal ini karena belum lama ini DKPP sudah menjatuhkan sanksi peringatan kepada Bapak dan teman-teman komisioner yang soal kebocoran data DPT waktu November 2023 lalu dan diminta dijatuhkan sanksi dengan alasan harusnya KPU memberikan penjelasan kepada publik soal kasus kebocoran data yang terjadi November 2023 lalu itu Pak. Menanggapi soal peringatan dari DKPP ini gimana? Kami sebagai pihak teradu tidak pas ya kalau mengomentari putusan. Itu sudah jadi kesepakatan bahwa sebagai pihak teradu kalau dikena sanksi atau dijatuhi sanksi ya sudah kita terima, tidak kemudian kita komentari di luar. Saya kira itu. Tapi yang paling penting jadi pelajaran bahwa dalam pilkada kan juga KPU diberikan tugas untuk mengelola data pemilih. Nah tentu saja kami akan berusaha semaksimal mungkin berkoordinasi dengan pihak-pihak yang punya otoritas untuk katakanlah punya kemampuan, otoritas yang memang diberikan tugas untuk katakanlah mengamankan data ya, secara data di dunia maya lah kira-kira begitu, atau data yang sifatnya soft copy yang itu harus dikelola KPU. Saya kira itu. Pak izin tanya isu lain Pak, ini kan di MK kemarin banyak disebutkan kemudian ada perpindahan suara dari satu partai ke partai lainnya dan itu juga berkaitan dengan KPU. Mungkin sedikit tanggapannya soal ini Pak. Kalau sengketa di MK kan KPU sebagai termohon dan KPU sudah menjawab semua yang jadi bahan permohonan. Sidang sampai dengan hari kemarin Selasa tanggal 14 Mei 2024 ya, dan mulai hari ini Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mulai melakukan rapat permusyawaratan hakim atau RPH, dan nanti Senin Selasa tanggal 20 dan 21 Mei akan dibacakan putusan dismissal. Putusan dismissal adalah putusan MK untuk menyatakan apakah sebuah perkara ini berhenti sampai di situ atau kemudian layak dilanjutkan untuk pemeriksaan pembuktian. Jadi kita sama-sama tunggu nanti apa putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi KPU meyakini tidak ada perpindahan suara itu? Kami sudah menjawab semua. Maksud saya kalau ada tuduhan pindah, penggelembungan dan segala macam sudah kami jawab. Dan dalam sidang-sidang MK teman-teman jurnalis kan bisa memantau, YouTube-nya bisa disetel ulang apa jawaban KPU. Saya kira itu ya. Setelah rakyat ini kan hari ini juga melakukan pembahasan terkait rancangan peraturan KPU. Apakah ini besok juga akan menjadi lanjutan agendanya atau seperti apa? Itu saya belum tahu karena ini kan rapat forumnya DPR. Kami mengikuti apa kebijakan yang diambil pimpinan DPR yang punya forum RDP. Cukup ya.